Cari ide pokok. Sebelum kalian mencari ide pokok, ada hal yang perlu kalian ketahui tentang struktur pembentuk paragraf. Jadi, bagian terkecil dari paragraf adalah kata. Contohnya bulan, bintang, atau planet, seperti itu ya. Lanjutnya adalah frasa atau gabungan dari beberapa kata. Contohnya, tadi kan kata itu bulan. Nah, frasanya contohnya bulan purnama atau teriknya matahari dan sebagainya. Setelah frasa adalah kalimat. Kalimat ini dapat terbentuk lewat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, pada malam hari ini bulan purnama bersinar dengan terang. Dan akhirnya adalah paragraf, yaitu kumpulan dari beberapa kalimat, sehingga membentuk paragraf. Jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan posisi kalimat utamanya. Yang pertama contohnya adalah deduktif. Paragraf deduktif diawali dengan kalimat umum, lalu dilanjutkan dengan kalimat-kalimat khusus, sehingga kalimat utamanya yaitu pada kalimat umumnya di awal paragraf. Yang kedua induktif, yaitu kebalikan dari deduktif, di mana paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat khusus, lalu ditutup dengan kalimat umum. Dan yang ketiga adalah campuran, di mana paragraf dimulai dengan kalimat umum dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi bisa dibilang ada dua kalimat utamanya. Yuk kita lihat tentang gambaran di mana letak ide pokok dari suatu paragraf. Di sini ada paragraf, dan jika ada kalimat utama di depan, di awal paragraf kita sebut deduktif. Sedangkan jika ada kalimat utamanya di belakang paragraf, kita sebut sebagai paragraf induktif. Nah, di kalimat utama ini terdapat ide pokok. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ide pokok ada di kalimat utama, sehingga kita harus menentukan dulu kalimat utamanya yang mana dalam suatu paragraf. Yuk, kita masuk contoh saja. Di sini Ibu menyiapkan satu artikel tentang tanaman jagung. Silakan cek di description box ya. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang terpenting selain gandum dan padi. Kalau kalian perhatikan dengan baik, ini adalah paragraf deduktif. Karena di awal kalimat merupakan kalimat umum yang menyatakan bahwa jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Nah, ini kalimat umumnya. Lalu dijelaskan lagi bahwa jagung itu sumber karbohidrat. Dijelaskan bahwa di Indonesia ada daerah-daerah yang menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Lalu dijelaskan juga beberapa hal selanjutnya. Di paragraf ini, jagung termasuk tanaman yang bijinya berkeping tunggal atau monokotil. Nah, di akhirnya ditutup dengan kesimpulan. Begitulah ciri-ciri tanaman jagung yang dapat diamati. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah kalimat induktif. Karena dijelaskan oleh kalimat-kalimat khusus, jagung itu berkeping berapa, tingginya berapa, jenis daunnya seperti apa. Setelah itu ditutup dengan kalimat, begitulah ciri-ciri tanaman jagung yang dapat diamati. Selanjutnya, coba kalian baca sejenak. Ya, betul, ini juga adalah kalimat deduktif karena dijelaskan secara umum bahwa jagung dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif karena memiliki bunga jantan dan bunga betina. Lalu dijelaskan secara khusus ada bunga jantannya seperti apa, serbuk sarinya, lalu apa itu tongkol tumbuhan, lalu dijelaskan juga tentang bunga betinanya dan seterusnya. Dan dua paragraf terakhir, coba kalian baca secara cepat. Ya, betul, ini juga dibuka dengan kalimat umum di awal ya. Berarti ini deduktif. Jagung memiliki banyak manfaat.
dijelaskan ada vitamin A, B, E, juga mengandung serat, lalu dapat mencegah penyakit, dan seterusnya. Dan di paragraf ini juga dibuka dengan kalimat umum yang berarti dia adalah paragraf deduktif, bahwa banyak negara yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya siapa saja negaranya, dan dijelaskan juga bahwa Indonesia juga salah satu negara yang menduduki peringkat pertama penghasil jagung. Nah, ini adalah reviewnya ya. Kita lihat contohnya di kalimat utama paragraf pertama. Dikatakan di sini bahwa ide pokok itu merupakan bagian dari kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya. Jadi kita ambil ide pokoknya, yaitu jagung merupakan tanaman pangan dunia. Kita ambil hanya sebagian. Jagung dapat melakukan perkembangbiakan generatif karena jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina. Dapat kita ambil saja ide pokoknya, yaitu jagung dapat melakukan perkembangbiakan generatif. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang mencari ide pokok. Semoga kalian dapat mengerti contoh singkat ini. Terima kasih.